selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita akan coba menggali beberapa gagasan menarik nih dari kutipan buku Program versus Jemaat. Penulisnya Colin Marshall dan Tony Payne. Iya, buku ini cukup menantang cara kita berpikir soal pelayanan ya. Juga kehidupan berjemaat secara umum. Betul. Anda mungkin pernah lihat kan, gereja yang kelihatannya super sibuk, banyak banget kegiatannya. Tapi terus kita bertanya-tanya gitu, ini sebenarnya pertumbuhan rohani jemaatnya seberapa dalam sih? Nah, itu dia. Buku ini pakai analogi yang bagus banget menurut saya. Terali dan tanaman anggur. Oh iya, analogi terali dan tanaman anggur. Gimana itu? Jadi, bayangkan aja ada 2 terali di halaman. Satu teralinya bagus, kokoh, indah kelihatannya. Tapi, kosong nggak ada tanamannya. Oke. Satunya lagi, mungkin teralinya biasa aja, nggak terlalu terawat malah. Tapi justru penuh sama tanaman anggur yang subur, rimbun, bahkan berbuah. Wah, kebayang sih. Jadi teralinya itu apa? Nah, terali ini katakanlah simbol buat semua struktur gereja. Program, organisasi, rapat-rapat, bahkan mungkin gedungnya. Pokoknya semua perangkatnya lah. Oke, infrastrukturnya gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Sementara tanaman anggurnya itu simbol pertumbuhan orang-orangnya, murid-murid Kristus yang bertumbuh imannya, kedewasaannya. Dan sumber ini menekankan pertumbuhan itu kan dasarnya dari pemberitaan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oke, jadi jelas ya bedanya. Nah, misi kita hari ini berarti memahami pergeseran pola pikir yang diusulkan buku ini. Betul. Dari yang mungkin terlalu fokus membangun terali yang megah, yang kelihatan hebat dari luar. Ke fokus untuk benar-benar menumbuhkan tanaman anggur yang sehat, yang hidup dan berbuah. Gitu ya? Persis. Itu intinya. Nah, pengamatan dalam buku ini cukup menusuk sih. Seringkali katanya pekerjaan terali ini ya itu tadi ngurusin jadwal, gedung, komite, keuangan, itu lebih mendominasi. Iya. Menyedot waktu dan energi ya. Betul. Mungkin karena gimana ya, pekerjaan terali ini kan lebih gampang diukur ya, hasilnya kelihatan. Ada rapat, ada laporan, ada bangunan jadi. Lebih konkret mungkin ya? Iya, lebih konkret. Coba aja bandingkan kata sumber kita, energi buat rapat anggaran misalnya sama waktu yang dipakai buat ngobrol pribadi membimbing seseorang atau cerita Injil ke tetangga. Mana yang lebih sering dapat prioritas? Gitu kan pertanyaannya? Iya. Mana yang biasanya dianggap lebih produktif dalam sistem gereja kebanyakan? Nah, yang menarik di sini, penulisnya tuh langsung mengaitkan ini ke amanat agung, Matius 28. Oh, ke perintah Kristus sendiri ya? Iya. Sumber ini menekankan kalau perintah utamanya itu kan bukan sekedar pergi atau baptis atau ajar dalam arti teknisnya aja, tapi intinya menjadikan murid. Menjadikan murid, oke. Jadi, fokus akhirnya itu menghasilkan pengikut Yesus yang sejati, yang hidupnya berubah bukan sekedar nambah jumlah anggota di daftar atau peserta di acara. Jadi tanaman anggurnya yang utama bukan teralinya. Tepat sekali. Terali itu penting, tapi sebagai penopang tanaman anggur, bukan tujuan itu sendiri. Wah, ini benar-benar bisa mengubah cara pandang sih. Jadi buku ini mengusulkan ada pergeseran fokus ya? Iya, beberapa pergeseran penting. Pertama, dari sekedar membangun program atau struktur. Ke fokus pada orangnya, pertumbuhan rohani setiap individu. Terus? Dari cuma sibuk menjalankan acara atau kegiatan, ke melatih orang, supaya mereka juga bisa melayani. Jadi bukan cuma jadi konsumen pelayanan. Oke. Terus ada lagi soal mengisi lowongan pelayanan. Nah, itu juga. Bukan cuma sekedar cari orang buat isi pos yang kosong, tapi lebih ke mengembangkan potensi unik tiap orang. Oh, kayak contoh si Dave di buku itu ya, yang punya skizofrenia itu? Betul. Dia justru dilatih untuk melayani orang lain yang punya tantangan serupa. Itu kan luar biasa. Jadi bukan sekedar memanfaatkan sukarelawan, Ya. tapi membina dan memperlengkapi mereka sungguh-sungguh. Investasi ke orangnya. Implikasinya besar ini ke cara kita melihat pertumbuhan gereja. Iya banget. Buku ini nunjukin kalau di Perjanjian Baru itu, istilah yang lebih sering muncul itu kayak pertumbuhan Injil atau perkembangan firman Tuhan. Bukan cuma pertumbuhan angka kehadiran ya. Bukan cuma itu. Fokusnya lebih ke gimana firman itu diberitakan, diterima orang, terus mengubah hati dan hidup mereka. Tentu oleh kuasa Roh Kudus ya. Dan pertumbuhan sejati ini bisa terjadi di mana aja. Bisa di mana aja. Lewat percakapan pribadi, diskusi di kelompok kecil, atau ya pemberitaan di pertemuan besar juga. Semuanya penting.
Dan ini tugas siapa? Nah, ini dia. Ini tugas semua orang Kristen. Semua orang percaya dipanggil terlibat dalam pekerjaan kebun anggur ini. Bukan cuma pendeta atau staf gereja. Tapi kan, tantangannya gimana seorang pemimpin, misalnya pendeta, bisa membina semua orang secara pribadi dan mendalam. Kan nggak mungkin waktunya cukup. Betul. Itu tantangan praktisnya. Nah, disinilah konsep rekan sekerja yang diangkat buku ini jadi penting. Rekan sekerja? Maksudnya gimana? Idenya, pemimpin itu perlu memprioritaskan waktu dan energinya untuk melatih beberapa orang kunci dulu. Orang-orang yang sudah lebih matang imannya. Oh, kayak contoh Don dan Sarah di buku itu ya? Ya, presis. Nah, orang-orang kunci ini yang sudah dilatih nantinya bisa ikut membimbing dan melayani orang lain lagi. Jadi ada efek multiplikasi. Pelayanannya jadi berlipat ganda. Jadi nggak semua harus langsung ke pemimpin utama ya? Ya. Ada lapisan pembinaan gitu? Benar. Dan pelatihan ini penting dicatat. Bukan cuma soal transfer informasi atau ngajarin skill teknis pelayanan aja. Terus apa dong? Penulis merangkumnya bagus pakai 3K. Menumbuhkan keyakinan, karakter, dan kompetensi. 3K. Keyakinan, karakter, kompetensi. Bisa dijelasin dikit? Keyakinan itu soal pemahaman Alkitab yang kokoh, doktrin yang sehat. Karakter ya jelas soal kesalehan hidup, integritas, buah roh. Terus kompetensi itu kemampuan praktisnya. Gimana caranya melayani firman Tuhan ke orang lain secara efektif. Dan ini prosesnya relasional ya, bukan kayak kursus aja. Banget. Butuh teladan hidup dari pelatihnya, butuh doa bareng, pendampingan personal. Tujuannya kan jelas, memperlengkapi seluruh umat Tuhan untuk pekerjaan pelayanan demi membangun tubuh Kristus. Efesus 4 itu. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, apa inti utama yang bisa kita dan Anda para pendengar bawa pulang dari pembahasan soal terali dan tanaman anggur ini? Intinya sih menurut saya, ini sebuah ajakan kuat ya, untuk menggeser fokus kita. Geser fokus dari mana ke mana? Dari kesibukan ngurusin program, struktur, acara, terali tadi, kembali ke esensi sejati pelayanan, yaitu menumbuhkan setiap orang jadi murid Kristus yang otentik. Murid yang bertumbuh. Dan yang kemudian juga bisa memuridkan orang lain, menghasilkan tanaman anggur yang sehat dan terus berbuah. Dan ini tugas semua orang Kristen. Ikut terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan ini. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang cukup menantang di akhir sumber kita ini. Pertanyaan apa tuh? Coba Anda bayangkan skenario ini deh. Misalnya, amit-amit ya, tapi andai kata semua pertemuan publik gereja, termasuk ibadah hari Minggu, itu dilarang total selama 18 bulan. Mungkin karena krisis kesehatan, atau situasi politik, atau apapun lah. Wah, skenario ekstrim ya? Iya. Nggak ada gedung yang bisa dipakai, nggak ada program rutin yang jalan, nggak ada kebaktian raya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pemuridan akan tetap berjalan? Gimana caranya tanaman anggur tetap tumbuh kalau terali publiknya nggak ada? Tepat. Siapa orang-orang kunci yang perlu Anda investasikan waktu untuk latih sekarang ini juga, supaya pertumbuhan rohani yang relasional dari orang ke orang itu tetap bisa terjadi? Jadi, siapa Don dan Sarah di sekitar Anda yang perlu Anda bina mulai sekarang? Ya, dan berdasarkan refleksi itu, apa mungkin ada satu langkah berbeda yang perlu Anda ambil? Mungkin mulai minggu ini. Sesuatu yang lebih fokus ke menanam anggur daripada sekedar membangun terali. Pertanyaan yang bagus banget untuk kita renungkan masing-masing.